Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi kita di podcastnya Syarofa, Caraku Memandang, di program apa namanya? Tahu nggak kalian? Ini pemateri kita udah tahu nggak? Program apa nih? Oke, programnya itu Sadarlah Aku. Nah, oke, untuk pemateri kita kali ini kita ngundang orang yang mungkin latar belakangnya tuh jauh banget gitu, dan judulnya Antara Jauh dan Dekat. Oke, langsung aja kenalan Kak. Mungkin bisa disapa dulu. Halo Kak. Halo. Halo. Oke, bisa dikenalin dulu Kak. Dari yang sebelah saya aja dulu. Oh iya, silakan Kak. Baik, perkenalkan saya Ulia Safitri. Saya asalnya dari Salatiga Aceh. Oh, deket-deket aja ya Kak Iya, ya. Kak. Tiga aja. Kalau yang satunya Kak siapa? Halo. Perkenalkan nama saya siapa ya Mbak? Kok lupa nama sendiri nih, gimana? Panggilan akrabnya aja ya Mbak. Nama saya Nur, biasa dipanggil Nur. Asal saya Sukabumi. Sukabumi. Iya. Kalau suka kamu gimana? Nggak apa-apa boleh ya? banget. Nggak apa-apa banget. Oke, kita bakalan bahas tentang jauh dan deket. Tadi kan Mbak Ulia udah bilang kalau Mbak Ulia itu dari Salatiga, sini-sini aja gitu ya, nggak ada jarak di antara kita. Saya nih. Ini jauh dan dekatnya hal apa nih? Ya, pertama pasti jarak rumah ke IAIN Salatiga ya, karena kita kan betul. mahasiswa IAIN Salatiga. Kirain kan jauh dan dekatnya hubungan kita. Emang gitu ya. Aduh, terus cara bahasa kita, cara kebiasaan kita itu kan emang beda-beda. Mungkin bisa diceritain gimana sih kenapa milih di Salatiga yang deket-deket aja? Gimana sih kenapa milih di Salatiga yang jauh gitu ya? Perjalanan berapa Kak? Yang jauh nih. Iya, yang jauh berapa? Kalau cepetnya sih 11 jam nyampe lah. Setengah hari, ya Allah. Lumayan. 11 jam itu nggak capek apa ya? Safir. Itu cepetnya ya, cepetnya. Belum namanya. Belum macetnya gitu. Ya Allah, 11 jam. Kalau Kak Ulia berapa jam? Seperempat jam. 15 menit. Oke, langsung aja. Mungkin dari siapa dulu nih? Yang dekat apa yang jauh? Mungkin yang deket dulu Oh, deh. yang dekat ini. Kenapa? Kenapa di sini, Kak? Ya, alasan kenapa milih yang deket, karena awalnya ya gak mau yang deket ya. Oh, nggak mau. Gak mau. Pengennya ya yang jauh, biar kenal sama lingkungan lain, lingkungan baru gitu. Tapi karena ya anak perempuan pasti orang tua memiliki alasan tersendiri gitu. Terus akhirnya memutuskan untuk Di Salatiga. Salatiga saja gitu. Berarti pengennya yang jauh-jauh ya sebenarnya, biar bisa mudik gitu ya. Nah, benar sekali. Biar bisa ngekos sih sebenarnya. Oh. Kalau Kak Nur sendiri gimana nih? Dari mana dulu ya? Kayaknya panjang banget nih soalnya ceritanya. Iya, kayak tadi kenapa di Salatiga gitu? Kenapa di Salatiga? Ini nih awalnya itu sebenarnya sempet memutuskan membuat nggak kuliah aja sebenarnya. Cuman karena dari dulu banyak orang-orang di sekitar yang menginspirasi, yang banyak kuliah, dari mulai keluarga, mayoritas keluarga nggak ada yang kuliah sih, hanya ada 1 orang 2 orang. Nah, terus di situ kan sempet banyak yang sosialisasi juga toh. Nah, lihat mereka kok jadi pengen kuliah, pengen melanjutkan. Dari situ mulailah awalnya cari-cari universitas. Awalnya itu pengen di universitas yang di Bandung, UIN Bandung. Agak deket gitu ya. Soalnya kan saudara juga ada yang di sana. Terus minta izin ke orang tua buat kuliah. Ternyata kodarullah nggak diizinin toh, nggak diizinin. Karena perihal biaya juga ya, biaya juga. Nah di situ agak mulai putus asa. Tapi giliran kesini ada yang sosialisasi yang dari Salatiga. Salah satunya yang alumni juga, kayak mungkin Teh Yeni
ariknya dan lain sebagainya. Nah itu sosialisasi tuh ke sekolah. Ceritalah soalnya ini. Oh lumayan agak cocok juga nih tempatnya, mulai tertarik. Banyak ada beasiswa juga katanya, ada beasiswa juga kayak bidik misi, kip kuliah itu kan katanya biayanya itu ditanggung tuh kalau kita dapat beasiswa itu. Nah di situ mulai ada motivasi lagi. Terus coba untuk daftar, orang tua nggak ngizinin, itu masih belum ngizinin. Cuman berusaha untuk dibujuk, ternyata bolehlah ngizinin untuk daftar dulu. Tapi di situ ada syarat nih Mbak, ada syaratnya. Misal Penasaran nih. syaratnya gini, kenapa orang tua ngizinin? Karena awalnya saya tuh mengiming-imingkan nih, insya Allah akan dapat beasiswa ini, biar nggak ada biaya apapun. Karena emang dari keluarga itu ekonominya agak rendah juga, nggak menengah, nggak tinggi gitu, merendah. Nah dari situ, boleh daftar, tapi karena pengumuman beasiswanya itu 1 semester, di akhir semester, otomatis kan kita harus nunggu dulu. Nah, keputusannya itu, syaratnya itu, semisal kalau beasiswanya itu diterima, dan berarti kuliah saya lanjut nih. Tapi kalau beasiswa itu nggak terima, otomatis kuliah saya putus. Nah itu syaratnya. Nah alhamdulillah saya coba daftar di Salatiga, ternyata diterima. Alhamdulillah terima. Daftar bidik misi juga. Sekarang diganti deh jadi KIP kuliah. Di KIP kuliah, ikuti prosesnya. Alhamdulillah masuk, lolos beasiswa KIP kuliah, dan alhamdulillah sampai sekarang. Itu sih alasan pertama. Yang penting yakin gitu aja ya. Oh ya, mungkin kan kalian udah ngerasain nih di sini, pastinya banyak perbedaan, apalagi yang mungkin tinggalnya di Jawa dan Mbak Nur itu tinggalnya di Jawa Barat, kan otomatis bahasanya beda. Ini gimana nih cara komunikasinya? Dari ini Kak Nur dulu ya, gantian gitu. Komunikasi ya sama aja ya, kayak gini nggak jauh beda. Sebelumnya kesulitan, bahasa Jawa kok aneh banget, apa gimana? Kalau kesulitan itu pasti banget. Kalau kesini kan harus beradaptasi juga. Nah, tapi sedikit cerita pengalaman. Nah, pengalaman nih pas pertama kesini kan emang dari bahasanya udah berbeda. Nah, pokoknya pas datang ke sini denger orang-orang Jawa itu berkomunikasi bahasa Jawa itu a i u e o-nya itu samar-samar gitu, nggak kedengeran, mungkin nggak kayak jelas nggak jelas gitu, apa a i u e o-nya gitu aja sih. Bisa kalau denger yang ngobrol tuh, apa sih bilang apa sih, kok kayak kenceng tapi ya samar-samar gitu. Apa sih, mungkin karena belum terbiasa. memahami juga. Kalau dari Kak Ulia sendiri nih gimana? Biasanya ya gini-gini aja. Iya kan, kita orang sini gitu Iya, ya. karena kita orang sini. Jadi kalau di IAIN sendiri tentunya banyak dari orang, terutama Salatiga itu juga banyak yang di IAIN ya. Jadi sama temennya itu ya udah kayak temen SMA, temen lama gitu, nggak kayak ketemu orang baru yang harus pakai bahasa Indonesia dulu nih awal-awalnya gitu. Enggak, kita langsung ngobrol ya pakai bahasa Jawa aja gitu. Tapi ya karena kita ketemunya di kuliah tuh ketemunya nggak cuma sama orang yang di sini-sini aja ya, kita harus terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu. Ya, betul banget, kita harus pandai-pandai menyesuaikan gitu ya. Oke. Oh ini juga sih Mbak, Mbak Ulia ini kan kebetulan loh Mbak Ulia ini nih teman sekamar. Iya. Aduh, udah akrab banget ya berdua. Jadi ada pertanyaan nih Mbak, sebenarnya kan saya orang Sunda terus kadang saya juga sering nih berkomunikasi lewat telepon sama keluarga di rumah. Nah, suka pakai bahasa Sunda juga. Nah, saya pengen nanya nih sama Mbak Ulia. Nah, itu gimana nih? Dengernya gimana? Sunda itu gimana menurut Mbak Ulia? Dengernya tuh kayak gak jelas. Ya kayak yang dibilang tadi. Keras tapi gak jelas dia ngomong apa kan. Karena kita nggak memahami gitu ya. Yang penting itu kan saling memahami. Kita kan di sini bareng-bareng, jadi serasa sekarang tuh udah saling memahami kan. Apalagi kalian sekamar. Oke, mungkin aku mau tanya lagi nih. Kalian kan ya walaupun Kak Ulia ini sama-sama udah
di Salatiga, rumahnya di Salatiga, tapi kan nggak di rumah ya, mondok nih. Iya, benar. Terus untuk komunikasi sama keluarga tuh gimana sih? Kalau yang dekat apakah harus pulang setiap minggu atau harus teleponan setiap jam? Dan yang jauh juga gimana nih cara ngabarinnya biar tetap terjalin lah komunikasi sama keluarga, teman-teman, bahkan mungkin yang punya doi sama doi. Gimana nih? Oke. Kalau untuk komunikasi sama keluarga, mungkin nggak sesering kalau teleponan, video call, nggak sesering si Mbak Nur ini. Mungkin kalau dia 1 minggu itu bisa Setiap 4, hari. 5, iya setiap jam mungkin Setiap ya. jam, ya Kalau Allah. saya itu paling cuma chat. Terus kalau video call 1 minggu sekali pun mungkin enggak ya. Karena kalau misal mau komunikasi, mau ketemu ya kita bisa tinggal pulang gitu. Gitu sih. Kalau pulang sendiri itu biasanya berapa kali Kak? Dalam 1 bulan atau 1 minggu 1 kali atau harus pulang? Ada acara ini pulang atau gimana itu? Kalau pulang sih dari pondok sendiri kan dibatasin ya. 15 hari baru boleh pulang. Tuh, jadi kalau misal ada acara yang kita harus pulang, saya harus pulang, ya nanti kalau udah 15 hari ya saya pulang, tapi kalau belum ya udah di pondok dulu. Kalau enggak ya pulang tapi enggak nginep. Intinya peraturan dia taati gitu Ya, ya. tapi tetap ketemu keluarga gitu. Iya. Kalau yang dari jauh sendiri nih gimana Kak Nur? Udah dijawab nih nanti sama Mbak Mulia. Ya mungkin ada perbedaan kan, yang mendengar dan yang menjadi itu kadang ada perbedaan gitu. Ya. Ya tentunya nggak mungkin kan pulang setiap hari, nggak mungkin. Seminggu sekali juga nggak mungkin, sebulan sekali nggak mungkin juga. Soalnya kan jauh juga, kan ongkosnya juga lumayan ya, lumayan. Paling lewat telepon atau video call, tapi seringnya video call karena kan meskipun video call nggak ngobrol apapun, tapi kalau udah lihat itu di PC itu udah gitu, Adem gitu ya. udah Agak rindunya terobati. udahlah, udah nggak ada rindu lagi lah, tapi tetap sedih, rindu aja terus. Paling itu sih kalau Nur video call emang sering hampir tiap hari, tapi nggak setiap hari, tergantung juga nanti kita lagi sibuk kuliah apa enggak. Oke, mungkin ada pesan-pesan nih buat calon mahasiswa baru nantinya. Kalau yang deket mungkin nggak mau nih kuliah yang deket-deket, mungkin motivasi biar bisa juga kuliah di IAIN. Terus yang jauh biar bisa adik-adiknya biar masuk ke IAIN. Gimana itu motivasinya? Yang dekat dulu aja. Yang dekat dulu aja nih ya, mungkin. Ya, silahkan Kak Ulia. Mungkin motivasi untuk adik-adik biar bisa masuk ke IAIN dong. Kita kan punya alma mater IAIN Salatiga, harus dibanggakan gitu loh. mungkin dari saya sendiri ya. Dulu itu sebelumnya kesan saya IAIN Salatiga itu gampang masuk sini gitu. Tapi setelah saya masuk IAIN nggak seramai itu gitu loh. Orang-orangnya pun ternyata hebat, ternyata saya belum seberapa gitu. Terus jadi buat adik-adik, buat teman-teman yang masih ragu sama IAIN, mungkin karena gengsi, karena pengen yang jauh-jauh, nggak mau yang di sini, apa sih pengen yang di kota, pokoknya nggak mau di sini gitu. Sebenarnya di IAIN pun kita bisa gitu dapetin ya ilmu kayak di universitas-universitas lain, terus malah lebih terjangkau segalanya. Nggak menjamin ya kuliah di mana pun. Kuliah Yang dimanapun penting nggak kitanya mungkin menjamin. gitu ya Kak ya. Tergantung gimana caranya kita memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa fasilitas kampus, itu malah lebih bagus sih menurutku. Di Salatiga juga murah-murah sih, aku ngerasain gitu, Terjangkau murah-murah. segalanya. Hemat gitu ya. Salah satu alasan saya kesini juga sih. Kalau dari Kak Nur sendiri gimana nih buat orang yang jauh-jauh? Apa ya?
Pokoknya buat kalian, khususnya adik-adikku yang sekarang lagi duduk di SMA, SMP, SD, bahkan yang belum lahir, pokoknya jangan menyerah untuk terus mengejar pendidikan kalian. Pokoknya harus tinggi mungkin, dan dimanapun kalian menempuh pendidikan itu, berusahalah sekuat tenaga kalian, semaksimal kalian. Bagi kalian yang keterbatasan biaya, jangan ragu. Cukup kalian berusaha dari sekarang, sekolah yang benar, kejar prestasi. Sekarang banyak beasiswa gampang-gampang jika kalian memiliki kemampuan dan potensi. Jadi, terus ya, satu lagi nih, khususnya buat kalian yang ingin kuliah merantau atau jauh di daerah kalian, jangan takut untuk merantau, karena merantau itu keren pokoknya. Asik. Asik banget. Kalian bisa ketemu orang baru dan kultur yang berbeda. Terus pokoknya banyak tempat-tempat yang mungkin kalian gak bakalan temuin di daerah kalian. Tetap semangat pokoknya. Intinya berusaha Iya, gitu bisa, ya bisa, kayak. Oke Pantang teman-teman, menyerah. oke, makasih untuk tamu-tamu saya yang subhanallah ini mungkin bisa memotivasi kita semua ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya, dan jangan lupa tunggu podcast selanjutnya, dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.